Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amnan. Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi ja'alal hajja baita minasy syari'ati ruknan wassarafa wujuhana ila kiblatihi fakana zalika min ni'matil uzma. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man tafa bil baitil atiqi zakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi fa inna khairaz zadi taqwa wa hiya ni'matuhul uddati liyaumil mi'ad. Duyufullah wa duyufur rahman yarhamukumullah. Pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yaitu padang Arafah. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang haji. Maka beliau menjawab, Al-Hajju Arfah, haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 889. Di tempat ini Allah akan mengampuni segala dosa bagi siapa saja yang bertobat. Allah akan mengabulkan segala pinta bagi siapa saja yang memohon. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mami yaumin aktsaru an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yaumal arafah." Yang artinya, tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah haji yarhamukumullah. Begitu besar kasih sayang Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Padahal kita ini hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang tahun. Membaca Al-Fatihah saja belum fasih, salat kerap tidak khusyuk dan malas berjamaah. Berzikir hanya di ujung lidah, tidak sampai menyentuh hati. Entah mengapa kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Mungkin berkat doa kedua orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, fakir miskin di sekitar kita, dan orang-orang yang soleh yang berkenan memohon ampun untuk jenis manusia yang berlumuran dosa seperti kita ini. Saat ini yang terpenting adalah kita berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar haji kita makbul dan mabrur. Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju mabruru laisa lahu jaza'u illal jannah." Yang artinya haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Senada dengan itu, Syekh Jalaluddin As-Suyuti berkata, "Wakila wal maqbulul muqabalu bil birri wa huwa as-sawab wa min alamatil qabuli an yarji'a khaira mimma kana wa la yu'awid ma'asi." Haji mabrur adalah haji yang diterima yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda dari diterimanya haji seseorang adalah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi melakukan kemaksiatan. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Suyuti An-Nasai. Duyufullah rahimakumullah. Jabal Rahmah yang tidak jauh dari tempat wukuf kita ini mengandung pembelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Dengan melihatnya kita menjadi teringat sejarah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diturunkan dari surga ke bumi atas pelanggaran yang mereka lakukan.
ketika Adam dan Hawa bertemu Allah di surga, Allah berpesan kepada beliau berdua, "Ya Adam, askunu anta wa zaujukal jannah wa kula minha wa'adan haitsu syi'tu'a wa la taqraba hazihi syajarah." Yang artinya, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian sukai. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Ketika keduanya berdosa, melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon itu, Allah menyuruh pada mereka berdua, "Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukanlah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Kesan yang ditimbulkan oleh redaksi kedua ayat tersebut antara lain bahwa sebelumnya terjadi pelanggaran, Allah bersama Adam dan Hawa berada di posisi yang berdekatan, yakni masing-masing tidak jauh dari pohon terlarang. Karena itu, isyarat kata yang digunakan untuk menunjuk pohon adalah isyarat dekat, yakni hazihi atau ini. Tetapi ketika Adam dan Hawa melanggar, mereka berdua menjauh dari posisi semula, dan Allah pun demikian, sehingga Allah harus menyuruh kepada mereka, yakni berbicara dari tempat yang jauh. Dan ini pula yang menyebabkan Allah menunjuk pohon terlarang itu dengan isyarat jauh, yakni tilkuma atau itu. Dari kedua ayat tersebut terlihat baik Adam maupun Allah masing-masing menjauh, tapi jika mereka kembali atau bertobat, masing-masing akan mendekat sehingga pada akhirnya akan berada pada posisi semula. Allah berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa hibbu da'watad da'i idza dan." Jika hamba-hambaku yang taat dan menyadari kesalahannya bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat dan memperkenankan permohonan jika mereka bermohon kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Duyufur Rahman yarhamukumullah. Kesadaran manusia terhadap kesalahannya mengantarkan Allah mendekati kepadanya. Pada gilirannya, hal itu akan menyebabkan manusia bertobat. Perlu diingat bahwa tobat secara harfiah berarti kembali, sehingga dengan demikian Allah pun akan kembali pada posisi semula. Allah berfirman, "Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Yang artinya, Adam menerima kalimat-kalimat itu dari Tuhannya, maka dia, Allah, menerima taubatnya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat lagi maha pengasih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud Adam terima kalimat-kalimat dari Tuhannya adalah ketika Adam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertobat dan memperbaiki diriku?" Maka Allah berfirman, "Kalau begitu, aku akan memasukkan kamu ke surga." Termasuk yang dimaksud dengan beberapa kalimat ialah perkataan Adam, "Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Kata taqarrub secara bahasa adalah talabul qurbi, mencari kedekatan. Dengan demikian taqarrub ilallah berarti mencari kedekatan pada Allah. Konteks hubungan manusia bersama sesamanya dapat ditarik kesan dari penamaan manusia dengan kata al-insan. Kata ini menurut sebagian ulama terambil dari kata uns yang berarti senang atau harmonis,
Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia selalu merasa senang dan memiliki potensi untuk menjalin hubungan harmonis antar sesamanya. Jika melakukan dosa terhadap sesama manusia, maka hubungan tersebut menjadi terganggu dan tidak harmonis lagi. Namun manusia akan kembali ke posisi semula pada saat ia menyadari kesalahannya dan berusaha mendekati kepada siapa yang pernah ia lukai hatinya untuk meminta maaf kepadanya. Jamaah haji rahimakumullah. Khutbah yang sederhana ini dapat disimpulkan bahwa wukuf di padang Arafah mengandung pesan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan ketaatan. Insya Allah ibadah haji kita makbul dan mabrur. Haji mabrur adalah haji yang diterima yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala atau surga. Pertanda diterimanya haji seorang ialah kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kesalahan atau kemaksiatan. Guna menjaga kemabruran haji, kita perlu memelihara kedekatan hubungan, baik kedekatan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala maupun kedekatan hubungan kepada sesama manusia. Kedekatan kepada Allah diperoleh dengan kesadaran terhadap kesalahan yang telah diperbuat dan bertobat kepadanya. Dengan demikian akan tercipta hubungan harmonis, baik hubungan yang bersifat vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan yang bersifat horizontal kepada sesama manusia. Mudah-mudahan kemabruran haji kita akan selalu terjaga. Demikian yang dapat khotib sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyil azim wa'lamu annallahi amarakum bi amri azim wa amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan sholihan bulan amin ya Allah wa tijaratan lan taburon la ya alima ma fis suduri akhrijna ya Allah minaz zulmati ilan nur. Allahumma fa'annal bala wal qalami wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wasuyuful talifata wasyadi'ata wal mihan. Amin. Ma zoharo minha wa ma baton. Amin ya Allah. Min baladina hadza khossah. Amin. Wa min buldanil muslimina ammah. Amin ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha azim yazkurukum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.